Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya bagi yang belum, karena itu semua gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 195. Anime Boruto episode 195 berjudul The Flower Face. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah vas bunga. Anime Boruto episode 195 rilis hari Minggu, tanggal 18 April 2021, pukul 5.30 PM atau jam setengah 6 sore. Untuk tempat menontonnya, kalian kunjungi saja Crunchyroll atau situs penyedia anime Boruto lainnya. Studio yang menggarap anime Boruto episode 195 adalah Studio Fortune. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 195 pertama kali diterbitkan oleh majalah Animake. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah untuk membeli vas bunga baru, Kawaki dan Naruto pergi ke pusat kota. Mereka kebetulan bertemu Sarada di sepanjang jalan. Jadi bersama-sama mereka semua pergi ke toko bunga Yamanaka yang dioperasikan oleh Ino. Namun demikian, dan mungkin karena masa kecilnya, Kawaki mempermalukan Sarada dengan kasar ketika dia mencoba untuk memulai percakapan dengannya. Kawaki menabrak seorang anak saat sedang berjalan dan secara refleks menyerangnya. Sepertinya Kawaki tidak bisa beradaptasi dengan baik di kehidupan normal. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 195. Anime Boruto episode 195 mengadaptasi manga Boruto chapter 28. Karena isi ceritanya sama dengan manga Boruto chapter 28 yang berjudul Bunga-bunga. Berikut adalah cerita lengkap anime Boruto episode 195. Cerita dibuka dengan Naruto dan Kawaki yang sedang berjalan di jalanan Konoha. Seperti biasa, jalanan Konoha selalu ramai. Naruto memang mengajak Kawaki untuk jalan-jalan. Di sini Kawaki mengatakan kepada Naruto bahwa kita cuma mondar-mandir sejak pagi buta tadi. Kelihatannya Hokage nganggur sekali. Kawaki heran dengan Naruto yang terlihat menganggur dan mengajaknya mondar-mandir di jalanan Konoha sejak pagi buta. Padahal harusnya Naruto memiliki tugas sebagai seorang Hokage. Kawaki tidak mengetahui kalau Naruto menggunakan Bunshin untuk mengawasi Kawaki dan melakukan pekerjaannya sebagai Hokage secara bersamaan. Setelah mendengar perkataan Kawaki, Naruto mengatakan, "Tak usah buru-buru, cukup nikmati saja." Kawaki lalu terdiam mendengar perkataan Naruto. Kemudian Naruto dan Kawaki bertemu dengan Sarada yang sedang mampir di warung pinggir jalan. Sarada kaget dengan kehadiran Naruto dan menyapanya. Naruto pun balik menyapa Sarada. Sementara Kawaki hanya diam saja sambil melihat Sarada. Kemudian Sarada mengatakan, "Tumben sekali, siapa sangka akan ketemu dengan Hokage ke-7 di tempat dan waktu ini." Naruto mengatakan, "Ya, saat ini aku sedang dalam sebuah misi yang agak istimewa." Yang dimaksud misi agak istimewa ini adalah mengawasi Kawaki. Sarada lalu melihat Kawaki yang ada di dekat Naruto. Sarada heran dengan Kawaki yang ikut dengan Naruto. Sarada mengatakan kepada Kawaki, "Kau ini anak yang kemarin." Setelah Sarada mengatakan hal itu, Kawaki hanya diam saja. Naruto mengatakan, "Namanya adalah Kawaki. Seperti yang kau tahu, dia orang penting. Aku akan menemaninya sepanjang waktu." Sarada mengatakan Kawaki. Lalu Naruto mengatakan Taiyaki. Sarada membalas perkataan Naruto bahwa, "Ah, iya." Sarada sedang membeli Taiyaki dan Naruto juga menginginkannya. Naruto kemudian mengatakan, "Kelihatannya enak. Paman, aku minta satu dengan pasta kacang merah manis mentah." Naruto memesan Taiyaki pada paman penjual Taiyaki. Paman penjual Taiyaki menjawab, "Segera siap." Naruto juga menawari Kawaki untuk membeli Taiyaki dan mencobanya. Naruto mengatakan kepada Kawaki, "Kau juga pesanlah, Kawaki. Mau rasa apa?" Kawaki menjawab, "Ini makan siang, bukannya kita baru sarapan." Naruto mengatakan, "Jangan konyol. Ini cuma cemilan. Bukankah kita sedang senang-senang?" Kawaki lalu mengatakan, "Cemilan?" Kawaki bertanya-tanya mengenai cemilan. Sarada melihat Kawaki dan sambil memakan Taiyakinya. Kawaki mengira jika makan Taiyaki adalah makan siang. Sebenarnya Taiyaki adalah makanan cemilan. Kawaki tidak mengetahui apa itu makanan cemilan. Itu mungkin karena Kawaki tidak pernah makan cemilan saat hidup bersama Jigen ataupun dengan ayahnya. Taiyaki merupakan makanan cemilan. Taiyaki adalah kue Jepang yang berbentuk ikan. Bagian atas kue dipanggang terpisah dengan bagian bawah kue. Setelah kue hampir matang, keduanya disatukan dengan selai kacang merah. Kue ini juga sering diisi dengan coklat.
keju, atau sosis. Sama halnya dengan dorayaki, adonan taiyaki dibuat dari campuran tepung terigu, gula pasir, baked powder, telur ayam, dan air. Taiyaki kualitas terbaik biasanya dinilai lewat isi selai kacang merah yang sampai di bagian ekor. Setelah Naruto menawari Kawaki untuk pesan taiyaki, Sarada mengatakan kepada Kawaki, "Kusarankan pilih puding susu. Itu rasa yang umum." Sarada menyarankan Kawaki untuk memesan taiyaki rasa puding susu. Kawaki lalu melihat daftar menu yang ada di warung taiyaki tersebut. Kawaki memilih coklat untuk rasa taiyakinya. Kawaki mengatakan coklat pada paman penjual taiyaki. Paman penjual taiyaki mengatakan, "Segera siap." Setelah mendengar pesanan taiyaki Kawaki yang rasa coklat, Sarada mengatakan, kurasa itu boleh juga." Paman penjual taiyaki kemudian menyiapkan pesanan Kawaki dan Naruto. Pesanan Kawaki pun sudah siap dan Kawaki memakannya. Setelah memakan taiyaki rasa coklatnya, Kawaki mengatakan, "Makanan apa ini? Ini enak sekali." Kawaki mengatakan hal itu sambil berkeringat. Kawaki heran dengan rasa taiyaki yang enak sekali. Kawaki lalu memakan taiyaki dengan lahapnya. Sarada yang melihat Kawaki memakan taiyaki mengatakan, "Kau ini, apa ini pertama kalinya kau memakan taiyaki?" Sarada heran dengan Kawaki yang memakan taiyaki dengan lahapnya. Kawaki seperti baru pertama kali memakan taiyaki. Kawaki kemudian menjawab pertanyaan Sarada bahwa, "Kalau iya, memangnya kenapa?" Sarada mengatakan, "Tidak apa-apa. Cuma kupikir itu tidak biasa." Naruto hanya tersenyum mendengar pembicaraan Kawaki. Kawaki baru pertama kali ini memakan taiyaki, termasuk yang rasa coklat. Itu sebabnya dia lahap sekali memakan taiyaki itu karena rasanya sangat enak baginya. Kemungkinan Jigen ataupun ayah Kawaki dulu tidak pernah memberikan makanan cemilan kepada Kawaki, terutama cemilan manis seperti coklat ataupun kue. Naruto, Kawaki, dan Sarada melanjutkan jalan-jalannya sambil makan taiyaki. Sebenarnya makan sambil berjalan itu tidak boleh dan tidak diajarkan ataupun dianjurkan. Selain itu, berjalan sambil makan juga dianggap tidak sopan. Saat berjalan bersama Kawaki sambil memakan taiyaki, Sarada mengatakan kepada Kawaki bahwa, "Hei, aku malah belum pernah coba yang rasa coklat." Sarada menjelaskan kepada Kawaki kalau dirinya tidak pernah mencoba taiyaki yang rasa coklat. Naruto lalu mengatakan kepada Kawaki, "Boleh aku cicipi sedikit?" Naruto ingin mencicipi taiyaki rasa coklat yang dimakan Kawaki. Kawaki diam sambil mengunyah taiyakinya. Sementara Naruto masih menunggu jawaban Kawaki sambil melihat Kawaki. Kawaki lalu mengatakan, "Bukankah ini punyaku? Kenapa pula aku harus turuti orang menjengkelkan sepertimu?" Kawaki tidak berniat membagikan taiyakinya kepada Naruto. Sepertinya Kawaki tidak memiliki rasa berbagi ataupun sopan santun. Naruto terlihat kecewa setelah mendengarkan jawaban Kawaki. Sementara Sarada merasa aneh dengan tingkah laku Kawaki. Sarada mengatakan kepada Kawaki, "Begitu ya? Ya sudahlah, terserah kau saja sih." Dalam hati Sarada mengatakan, "Dasar tidak sopan." Sarada sedikit kesal dengan Kawaki yang bertingkah tidak sopan terhadap Hokage ke-7. Kemudian ada anak yang sedang berlari. Anak tersebut berlari sambil menghadap ke belakang. Dia menghadap ke belakang karena temannya ada di belakangnya. Anak ini mengatakan kepada temannya, "Ayo cepat, nanti ku tinggal loh." Karena tidak melihat ke depan saat berlari, anak ini menabrak Kawaki dari belakang. Naruto dan Sarada terkejut dengan anak yang menabrak Kawaki ini. Saat ditabrak, Kawaki hanya diam. Lalu tangan Kawaki berubah dan menyerang anak yang menabraknya. Melihat tindakan Kawaki, Naruto langsung mengatakan dengan keras, "Kawaki, jangan!" Naruto lalu menghentikan serangan tangan Kawaki kepada anak itu. Tangan Kawaki pun tidak sempat menyentuh anak yang menabrak Kawaki. Kawaki kemudian melirik Naruto yang menghentikan serangan Kawaki. Naruto mengatakan kepada Kawaki, "Kau pikir apa yang kau lakukan? Anak ini cuma tak sengaja menabrakmu." Kawaki lalu melihat anak yang menabraknya. Anak ini sangat ketakutan sambil melihat tangan perubahan Kawaki. Teman anak ini kemudian datang dan mengatakan, "Oi." Sementara anak yang menabrak Kawaki masih gemetar karena ketakutan. Teman anak ini lalu mengatakan, "Maaf, tadi dia tidak lihat depan waktu lari." Kawaki mengatakan, "Tak masalah kalau kalian bermain-main, tapi ada banyak bahaya di seluruh penjuru dunia ini. Aku akan hati-hati kalau jadi kalian." Teman anak yang menabrak Kawaki kemudian mengatakan, "Iya." Naruto diam sambil melihat Kawaki. Sarada melihat anak yang menabrak Kawaki lalu mendekatinya. Sarada mengatakan, "Kau terluka?"
Maaf kalau dia sudah membuatmu takut. Kalian bisa pergi sekarang. Sarada mengkhawatirkan anak ini. Sarada meminta maaf atas tindakan Kawaki dan mempersilahkan anak ini untuk pergi. Anak yang menabrak Kawaki pun pergi bersama dengan temannya. Sarada lalu menoleh ke arah Kawaki dan melihatnya. Kawaki hanya diam dan merasa tidak bersalah. Waktu pun berlalu. Naruto, Sarada, dan Kawaki lanjut berjalan di jalanan Konoha. Sarada mengatakan kepada Kawaki, "Kenapa kau lakukan itu? Mereka cuma anak-anak yang sedang bermain." Sarada menanyakan kepada Kawaki mengapa Kawaki menyerang anak yang tidak sengaja menabraknya. Kawaki mengatakan kepada Sarada, "Diamlah. Aku tak butuh alasan khusus. Aku cuma memberi anak-anak dungu itu sedikit pelajaran tentang dunia." Sarada mengatakan, "Aku serius. Kenapa kau menakuti mereka seperti itu? Sulit dipercaya. Apa kau akan jadikan pengalaman pribadimu sebagai pembelaan?" Kawaki menjawab, "Daripada itu, sedang apa kau ini, dasar payah? Meskipun ini tak ada urusannya denganmu, kau memutuskan untuk ikut kami." Kawaki bertanya-tanya mengenai Sarada yang tiba-tiba ikut dengannya. Naruto mengatakan kepada Kawaki, "Tapi dia benar. Kawaki, kau tidak boleh berbicara dengan nada pedasmu itu setiap saat. Apa kau tidak punya sedikit jiwa sosial?" Kawaki mengatakan, sayangnya ini disebabkan oleh pengalaman masa laluku." Sarada hanya terdiam sambil melihat Kawaki. Tingkah laku Kawaki yang seperti ini disebabkan oleh masa lalu Kawaki yang tidak dididik oleh Jigen ataupun ayahnya mengenai sikap sosial. Naruto mengatakan kepada Kawaki, "Tapi bukankah buruk kalau tak bisa merubah mood Boruto? Kalau kau terus begini, kau tak akan bisa melakukannya sampai kapanpun." Kawaki mengatakan, "Aku sudah tahu itu." Naruto, Sarada, dan Kawaki masih berjalan. Mereka pun sampai di tujuan. Di sini Naruto mengatakan, "Kita sampai. Ini dia tokonya." Naruto mengajak Kawaki ke toko bunga milik Ino. Mereka melihat-lihat sejenak di depan toko bunga Ino. Sarada mengatakan, "Toko bunga Ino-san, Hokage ke-7, kau kemari ingin beli bunga?" Naruto menjawab, "Begitulah. Ayo kita masuk, Kawaki." Kawaki hanya diam dan tidak membalas perkataan Naruto. Naruto, Kawaki, dan Sarada pun masuk ke toko bunga Ino. Ino mengatakan, "Selamat datang." Ino sedang merapikan bunga di tokonya. Setelah melihat Naruto dan Sarada, Ino mengatakan, "Naruto dan Sarada juga. Tumben sekali kalian." Sarada mengatakan, "Selamat pagi, Ino-san." Ino menjawab, "Selamat datang." Ino kemudian bingung dengan anak misterius bernama Kawaki yang ikut bersama Naruto dan Sarada. Ino bingung karena dia tidak mengenali Kawaki. Ino menanyakan kepada Naruto, "Naruto, apa dia anak yang kau maksud?" Naruto menjawab, "Ya, musuh mengincar dia. Sehingga aku minta bantuan divisi Indrawi secara kontinu." Ino mengatakan, "Beres, serahkan saja padaku. Apa kau kemari untuk memastikan itu?" Naruto menjawab, "Bukan. Sebenarnya aku ingin cari vas bunga. Bisa ku beli di sini?" Ino mengatakan, "Kalau begitu, karena semua di toko ini dijual, pilihlah yang kau suka." Naruto mengatakan, "Oh begitu ya. Kau dengar sendiri, Kawaki. Pilihlah." Naruto memerintahkan Kawaki untuk membeli vas bunga yang akan dibeli. Kawaki mengatakan kepada Naruto, "Hah? Kenapa aku yang pilih?" Naruto menjawab pertanyaan Kawaki bahwa, "Kita sudah jauh-jauh datang kemari karena kau sudah memecahkan vas bunga itu. Cepat pilihlah satu." Kawaki agak merasa kesal. Dia lalu memilih vas bunganya. Kawaki mengatakan, "Oke, yang ini saja." Sarada mengatakan kepada Kawaki, "Kau ini entah apa yang sudah terjadi, tapi pilihlah dengan serius. Kau ini cuma asal pilih saja." Sarada menyuruh Kawaki untuk memilih vas bunganya dengan serius. Kawaki lalu meletakkan vas bunga yang baru saja dia pilih. Kawaki mengatakan kepada Sarada, "Dasar payah, kau ini tak berhak bicara di sini, mengerti?" Naruto mengatakan dengan keras, "Kawaki." Kawaki pun berhenti bicara dan melihat ke arah Naruto. Sarada hanya diam sambil menatap Kawaki. Naruto mengatakan kepada Kawaki, "Dasar, vas itu akan ada artinya nanti karena kau yang pilih sendiri. Kalau kau benar-benar menyesal, coba tunjukkan dengan cara ini. Kalau sudah, kau mungkin akan bisa mengungkapkan perasaanmu. Ini disebut ketulusan." Kawaki terdiam setelah mendengar perkataan Naruto. Ino dan Sarada melihat Kawaki. Kawaki kemudian melihat vas bunga yang tadi dia pilih. Kawaki mengambil vas bunga itu. Sambil memegang vas bunga yang Kawaki pilih, Kawaki mengatakan, "Ini yang tadi ku pilih, ini saja."
Memang tadi asal kupilih, tapi desainnya lumayan. Dan ini juga akan sesuai dengan ruangannya. Ino mengatakan kepada Kawaki, baiklah, rupanya kau pengamat yang bagus juga. Naruto mengatakan kepada Ino, itu saja kurasa. Ino, kami beli yang ini. Ino mengatakan, oke. Baiklah, kali ini akan kuberi bonus beberapa bunga untuk vas itu. Ino memberi bonus beberapa bunga untuk vas yang dibeli Naruto dan Kawaki. Setelah mendengar bahwa Ino akan memberi bonus bunga, Naruto mengatakan, kau yakin tidak apa-apa? Ino menjawab, jangan khawatir, ini akan jadi simbol persahabatan baru dengan Kawaki. Kawaki diam sambil melihat Ino. Ino pun selesai memilihkan vas bunga dan memberikannya kepada Kawaki. Sambil memberikan bunganya kepada Kawaki, Ino mengatakan, bagaimana kalau yang ini? Kurasa mereka akan terlihat indah di vas ini. Ino kemudian memasukkan bunganya ke vas bunga yang dipegang Kawaki. Kawaki melihat vas yang akan dimasukkan bunga oleh Ino. Namun secara tiba-tiba, menurut penglihatan Kawaki, vas dan tangkai bunga berubah menjadi guci dan selang. Seperti pada uji coba Jigen saat menanamkan karma kepada Kawaki. Kawaki terkejut dengan pemandangan ini. Dan yang paling mengejutkan adalah air yang ada di dalam vas bunga memperlihatkan wajah Jigen. Dengan perasaan takut yang luar biasa, Kawaki lalu melepaskan vas bunga yang dipegangnya. Vas bunga itu menjadi pecah. Naruto, Sarada, dan Ino terkejut dengan tindakan Kawaki ini. Kawaki masih merasa ketakutan sambil melihat vas bunga yang dijatuhkannya. Naruto mengatakan, Kawaki mengatakan, maaf. Kawaki mengatakan itu sambil berkeringat. Ino mengatakan kepada Kawaki, tak apa, kau baik-baik saja. Ino menanyakan kepada Kawaki apakah Kawaki baik-baik saja. Sementara Sarada hanya diam sambil kebingungan dengan tingkah laku Kawaki. Naruto kemudian mengingat perkataan Kawaki bahwa aku akan lebih senang kalau mati saja seperti anak-anak lainnya. Begitulah yang kupikirkan. Terus dan terus, daripada menghabiskan seumur hidupku di neraka abadi seperti itu. Setelah mengingat perkataan Kawaki itu, Naruto menjadi merasa bersedih atas Kawaki. Kawaki masih merasakan trauma saat hidup bersama Jigen. Naruto kemudian berjalan menemui Kawaki. Ino mengatakan kepada Naruto, akan kuambilkan yang baru, yang desainnya sama dengan tadi, maksudku. Naruto tidak membalas perkataan Ino. Ino merasa bingung dengan Naruto. Kawaki melihat Naruto yang mendekatinya. Naruto kemudian memeluk Kawaki dengan tulus. Kawaki terkejut dengan tindakan Naruto ini. Ino dan Sarada melihat Naruto yang memeluk Kawaki. Sambil memeluk dan memegang kepala Kawaki, Naruto mengatakan, jangan khawatir. Kawaki, kau aman di sini. Kawaki kemudian merasa tenang. Sarada juga ikut merasa prihatin dengan Kawaki. Waktu pun berlalu. Kawaki dan Naruto selesai membeli vas bunga. Mereka kemudian keluar dari toko bunga Ino. Di depan toko bunga, Naruto mengatakan kepada Ino, terima kasih Ino, kau sampai memberi kami bunga. Ino mengatakan tak masalah. Beli lagi yang lebih banyak kalau mampir lagi, oke? Naruto mengatakan kepada Kawaki, hei Kawaki, kau juga harus berterima kasih. Naruto meminta Kawaki untuk berterima kasih juga kepada Ino. Kawaki kemudian menunduk tanpa mengatakan apapun. Ino mengatakan, sampai ketemu lagi. Kawaki, kau selalu disambut di sini. Sarada mengatakan kepada Naruto, kalau begitu kaki ketujuh, aku juga pamit dulu. Naruto menjawab, oh maaf, sudah membuatmu menemani kami cukup lama. Sarada mengatakan, tidak, sama sekali tidak. Sarada kemudian mengatakan kepada Kawaki, hei Kawaki. Kawaki kemudian melihat ke arah Sarada. Sarada dan Kawaki saling menatap satu sama lain. Sarada mengatakan kepada Kawaki, aku ingin jadi Hokage seperti Hokage ketujuh. Jadi kalau ada masalah, kau bisa mengandalkanku. Ceritakan padaku kapan saja. Kawaki hanya diam setelah mendengarkan perkataan Sarada. Sarada kemudian pergi meninggalkan Kawaki dan Naruto. Sarada mengatakan, dadah. Kawaki mengatakan, ngomong apa dia? Naruto mengatakan, jadi sekarang kalian sudah berteman kan? Baguslah. Kawaki mengatakan kepada Naruto, cih, itu bukan urusanmu. Naruto dan Kawaki kemudian pulang ke rumah. Mereka pun sampai di rumah. Boruto yang sedang berada di rumah mengatakan kepada Naruto, ayah, Kawaki mana? Naruto mengatakan,
kami baru saja pulang. Tadi kami pergi beli vas bunga baru. Naruto menjelaskan kepada Boruto kalau dirinya dan Kawaki pergi untuk membeli vas bunga baru. Boruto mengatakan, vas bunga baru. Kawaki kemudian mengeluarkan vas bunga dari kantong plastik. Kawaki memperlihatkan vas bunganya yang baru saja dia beli kepada Boruto. Boruto memegang vas bunga yang dibeli Kawaki. Boruto memegang vas bunga itu sambil memikirkan sesuatu. Boruto kemudian memberikan vas bunga ini kepada Kawaki kembali. Boruto mengatakan kepada Kawaki, jadi kau benar-benar merasa bersalah. Tak kusangka. Kawaki mengatakan, begitulah. Bukankah sudah kutunjukkan itu dengan vas ini? Kawaki mengatakan itu sambil memegang vas bunganya. Boruto mengatakan, baiklah, aku bisa rasakan ketulusanmu. Boruto kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celananya. Boruto mengambil sesuatu dalam saku celananya. Boruto memberikan kepada Kawaki sambil mengatakan, tapi ini jawabanku. Kawaki melihat sesuatu yang diberikan Boruto. Kawaki hanya terdiam. Boruto kemudian pergi sambil mengatakan kepada Kawaki, lakukan sendiri. Kau tahu caranya kan? Naruto menanyakan kepada Kawaki, apa itu? Naruto menanyakan kepada Kawaki mengenai apa yang diberikan Boruto kepada Kawaki. Boruto yang sedang berlari pergi mengatakan kepada Naruto, bukan urusanmu ya. Naruto mengatakan, dasar bocah itu. Sesuatu yang diberikan Boruto kepada Kawaki ini adalah lem. Dengan merasa sedikit kesal, Kawaki mengatakan, orang yang merepotkan. Kawaki mengatakan hal itu sambil memegang lem yang diberikan Boruto. Boruto memberikan lem kepada Kawaki untuk memperbaiki vas bunga Himawari. Kawaki disuruh memperbaiki vas bunga Himawari karena Kawaki telah memecahkan vas bunga Himawari. Walaupun Kawaki tidak sengaja memecahkannya, namun dia tetap harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Waktu pun berlalu dan beralih ke Kashinkoji dan Delta. Mereka berdua sedang berada di atas pohon dan tidak jauh dari dinding desa Konoha. Pohon ini berada di bagian luar dinding desa Konoha. Di sini Kashinkoji mengatakan kepada Delta, dulu ada divisi khusus yang memindai cakra orang-orang yang masuk atau keluar Konoha. Divisi Indrawi yang dipimpin oleh keluarga Yamanaka. Delta mengatakan, aku tahu, tapi itu cerita di masa perang kan? Apa mereka masih beroperasi walau di masa damai? Kashinkoji menjawab, sudah disederhanakan tapi tetap beroperasi. Mereka mengidentifikasi apakah cakra kita terdaftar atau tidak di Konoha. Kalau ada cakra yang asing, mereka akan langsung bisa mendeteksinya. Delta mengatakan, begitu ya. Berarti kita tak akan bisa masuk dengan mudah. Kashinkoji mengatakan, memang. Karena itulah kau di sini saja. Kashinkoji langsung loncat ke atas dinding desa Konoha. Setelah Kashinkoji meloncat ke dinding desa Konoha, Delta mengatakan, tunggu dulu. Delta terkejut dengan Kashinkoji yang meloncat ke dinding desa Konoha dan berniat masuk ke sana. Delta mengatakan, Kashinkoji, bagaimana bisa? Kashinkoji mengatakan, seperti yang kubilang, kau takkan bisa masuk kemari. Kalau tak mau memperburuk masalah kita, tetaplah di situ. Setelah mengatakan itu, Kashinkoji terjun dan masuk ke desa Konoha. Dengan sedikit kesal, Delta mengatakan, sialan kau Koji, kenapa dia bisa masuk dengan mudahnya? Saat meluncur ke desa Konoha, Kashinkoji mengatakan, sekarang di mana kau Kawaki? Kashinkoji masuk ke desa Konoha dan berniat mencari Kawaki. Meskipun Kashinkoji tidak tahu Kawaki berada di mana. Itulah cerita anime Boruto episode 195. Cerita ini sama dengan manga Boruto chapter 28. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.